Shalom, Tuhan memberkati. Kesadaran sebagai anak Allah inilah yang membuat kita berani melangkah, siap dipimpin oleh Allah. Di mana janji-janji Tuhan yang hebat, janji-janji Tuhan yang memberikan kita berkat, perlindungan dan segalanya atas hidup kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami mau terima janjimu Tuhan. Shalom, shalom. Mari jemaat, teman-teman jemaat dari GBS Haleluya Palur, saudaraku, juga dari sahabat-sahabat yang masih senang ikut ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Haleluya. Engkau berkati kami Tuhan, kami yang akan menjalankan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau berserta kami, sertai juga pemimpin pujian, juga pemain musik Tuhan, agar dalam puji-pujian nanti berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pembawa firman-Mu Tuhan. Haleluya, kiranya Engkau berkati, jauhkan dari yang jahat, pimpin ke jalan yang benar, serta Tuhan, haleluya, urapi dengan roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dibawakan nanti bisa masuk ke hati kami masing-masing, jemaat-Mu Tuhan, juga siapa yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, mulai dari awal, pertengahan dan akhir kami berserah padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan mengalir di mana Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kita akan mulai ibadah kita persiapkan hati kita. Kita menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Dia Allah kami, kekuatan kami. Mari kita puji dengan segenap hati kita. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Pujilah nama-Mu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Dengan segenap hati katakan, Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Amin Tuhan.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Dengan segenap hati, berikan dengan segenap kekuatan, katakan Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kekuatan kami, Engkau pujian bagi kami, sebab Engkau layak dipuji, layak terima segala pujian. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Ada sukacita, amin. Mari kita rasakan sungai sukacita mengalir di dalam kita bersama Dia, Yesus kekuatan kita. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku.
sebab hanya Tuhan. Amin. Katakan sebab hanya Tuhan. Amin. Sukacita surga kita rasakan. Haleluya. Sebab hanya dari Dia. Sukacita yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita terima lebih lagi sukacita surga. Dengan segenap hati dan kekuatanmu, mari kita terima sukacita surga yang menjadi kekuatan bagi jiwa-jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Tuhan, terima kasih. Di tengah badai yang bergelora, terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terimalah sukacita surga nyata penuhiku. Kita terima dengan segenap hati. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai bagi Dia, Allah yang perkasa, Allah yang memberi sukacita atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita menerima lebih lagi kuasa Tuhan lewat firman-Nya, di mana janji-janji Tuhan yang hebat, janji-janji Tuhan yang memberikan kita berkat, perlindungan dan segalanya atas hidup kita. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau terima janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan
apa yang menjadi isi hati kami. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Engkau tetap memberikan berkat yang luar biasa pada kami, yaitu kesehatan. Dan dengan kesehatan ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah sehingga kami dapat menikmati berkat firman Tuhan dan kami tumbuhkan di dalam hati, jiwa dan roh kami, agar kami dapat menikmati hidup yang aman dan nyaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang masih mengikuti ibadah online. Ingin hidup nyaman dan aman atau ingin hidup yang terus-menerus dihantui dengan kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran? Ayo, silakan pilih. Pilih hidup aman, nyaman, atau hidup yang dililit dengan ketakutan, kekhawatiran, dan juga ketidakmenentuan. Kalau saya pilih hidup yang aman, nyaman. Itu yang menjadi pilihan saya. Sebab hari ini pelajarannya temanya adalah pilihan yang menentukan. Mari kita buka Roma ayat 8. Roma 8 ayat 13 dan ayat 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, silahkan pilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Karena setiap pilihan itu ada resikonya. Ya, hidup menurut daging ada resikonya, hidup menurut roh ada resikonya. Nah, hanya orang bodoh yang memilih hidup
menurut daging. Bahkan semua orang juga kepingin memilih hidup yang aman, hidup yang nyaman. Tapi saya ulang, hanya orang bodoh yang memilih hidup dalam kedagingan. Orang akan mengatakan, oh saya pilih hidup dalam roh, supaya hidup saya aman dan nyaman. Tapi kebanyakan orang yang ngomong hidup dalam roh itu pun tidak berani bayar harga. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita memilih hidup dalam roh? Ayat ini mengatakan matikanlah, bukan hanya buang. Matikanlah kedagingan. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa ini disamakan dengan penyembahan berhala? Orang yang menyembah berhala itu sadar atau tidak sadar, dia sudah memilih hidup secara keduniawian. Apa hidup keduniawian itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan yang lebih mengerikan adalah keserakahan. Boleh dikata semua kenikmatan dunia yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa, itu harus kita matikan. Ada keinginan, istilahnya keinginan dunia, tetapi tidak membawa kita dalam dosa. Contohnya ada orang yang hobi olahraga. Olahraganya tidak berdosa, tapi kalau olahraga sudah ditambah dengan judi, itu sudah tambah dosa. Maka Tuhan mengatakan rata-rata hidup secara duniawi itu adalah hidup yang mengumbar dosa, mengumbar hawa nafsu dalam kehidupannya. Maka Alkitab mengatakan buang, tidak hanya buang. Alkitab mengatakan matikanlah. Nah, sesudah kita berani mematikan semua langkah, maka selanjutnya kita pelajari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Resiko lagi, kalau kita berani mematikan keduniawian kita, kita menjadi anak Allah. Nah, anak Allah itu bagaimana apa? Keistimewaan anak Allah itu. Wah, istimewa kita anak Allah. Kita diberi kuasa, kita diberi fasilitas, kita diberi berkat, kita diberi segalanya. Nah, untuk itu kita harus membangun kesadaran bahwa kita anak Allah. Allah yang berkuasa di bumi maupun di akhirat nanti. Kita menjadi anaknya. Kesadaran sebagai anak Allah inilah yang membuat kita berani melangkah. Siap dipimpin oleh Allah. Jadi kalau orang itu sudah dikatakan anak Allah, artinya dia siap dipimpin oleh Allah. Siap dipimpin oleh Allah artinya berani mengikuti tatanan Allah. Atau berani hidup di bawah hukum-hukum Allah. Hukum inilah yang membuat kita aman dan nyaman. Nah, Rasul Paulus bersaksi. Dia yang tadinya kepingin membunuh orang-orang Kristen. Yang tadinya jahatnya luar biasa.
ditangkap oleh Tuhan, lalu dia menjadi anak Allah. Dia berani membuang kedagingannya. Dia mulai berani membuang hawa nafsu yang mencelakakan hidupnya. Dia berani membuang kenajisan hidupnya. Maka dia bersaksi dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang siap hidup dalam tatanan Allah pasti mengatakan bahwa Kristus hidup di dalamnya. Bahkan dia berani hidup dengan iman. Tapi itu baru katanya. Ya. Kita perlu perbuatan, bukan perkataan. Dan ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Mau pilih hidup dalam daging atau pilih hidup dalam roh. Hidup dengan mengumbar hawa nafsu atau hidup mengendalikan hawa nafsu. Sekali lagi, semua pasti mengatakan hidup yang mengendalikan hawa nafsu. Mengatakannya demikian. Semua pasti mengatakan hidup dalam roh, bukan dalam daging. Nah, mari kita perjelas hari ini. Mari kita pertegas hari ini. Mari kita mulai belajar. Berani memilih. Jangan salah pilih. Hidup mengendalikan hawa nafsu. Nah, supaya kita dapat praktek hidup, kita harus mampu menjaga Kristus. Harus tetap ada di dalam hati kita. Karena hanya Kristuslah yang membuat kita kuat. Hanya Kristuslah yang membuat kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kedagingan kita. Langkah selanjutnya, kalau kita pengen hidup di dalam roh, maka kita harus berani hidup dengan iman. Dan ini pun bukan hanya sekedar omong doang, omong saja, tetapi harus berani praktek. Orang berani praktek iman jika kepercayaan pada firman Tuhan itu benar. Benar-benar dia percaya bahwa itu firman Allah yang mengatakan A ya A, B ya B. Kalau dia punya kepercayaan pada firman Tuhan, maka dia berani praktek iman. Satu contoh yang gampang, pada saat janda Sarfat ketemu Nabi Elia di pintu gerbang kota Sidon, Elia mengatakan, "Ibu, apakah ibu punya roti?" Dia mengatakan, "Tidak, saya punya tepung segenggam. Saya cari kayu bakar untuk membuat roti. Nanti roti itu saya bagi jadi 2. Satu untuk anak saya, satu untuk saya. Setelah itu tinggal tunggu proses kematian karena kelaparan." Apa yang dikatakan Nabi Elia? "Jangan gitu ibu. Buatlah roti bundar, separuh untuk saya, yang separuh untuk kalian berdua." Dia percaya ini Nabi Allah ini. Maka dia pulang, dia buat roti itu separuh untuk Elia, separuh untuk mereka berdua. Apa yang terjadi? 3,5 tahun janda Sarfat ini makan dengan kenyang. Di luaran sudah pada mati kelaparan, tapi yang namanya janda Sarfat
tetap hidup. Kenapa? Dia percaya betul pada firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saat ini keadaan COVID belum aman loh. Ekonomi hancur loh. Di luaran sana sudah pada mengeluh. BBM, Pertalite naik 10.000. Bahkan sekarang ini orang beli BBM, orang beli bahan bakar minyak. Bapak Ibu boleh lihat di tiap pom bensin. Antrean panjang. Mahasiswa sudah pada demo, orang-orang pada demo. Dan bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu kekurangan? Apakah dengan Pertalite 10.000 Bapak Ibu tidak bisa beli? Ayo, jangan mengeluh. Allahku kan mencukupi. Nah, ini harus diterapkan. Kita memilih hidup dipimpin Roh, gunakan imanmu. Nah, orang hidup dalam Roh jika dia berani untuk hidup dalam tatanan atau aturan Allah. Orang akan mengatakan hidup dalam Roh jika dia berani membuang roh-roh kedagingan. Orang mengatakan aku hidup dalam Roh jika mampu menjaga Kristus tetap ada di dalam hidupnya. Orang mengatakan hidup dalam Roh jika dia mau menjaga hidup dengan mengutamakan firman Tuhan. Dan yang kelima, selalu menggunakan iman dalam setiap langkah hidupnya. 5 hal ini. Orang dapat mengatakan, aku hidup dalam Roh. Mari kita lihat, berani enggak dia hidup dalam tatanan Allah? Aku hidup dalam Roh. Yang kedua, berani enggak membuang roh kedagingan? Yang ketiga, berani enggak menjaga Kristus tetap ada dalam hidupnya? Mau menjaga hidup dengan mengutamakan pada firman Tuhan. Dan yang kelima, berani enggak menggunakan iman dalam setiap langkah hidupnya? Galatia 5 ayat 20. Namun aku hidup. Ya, Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, hidup di dalam iman. Ya, hidup di dalam iman. Bukan kedagingan, tapi hidup di dalam iman. Kenapa? Karena aku tahu Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk aku. Mari kita pilih hidup dalam Roh. Mari kita tinggalkan hidup kedagingan kita. Agar di dunia ini kita tetap hidup aman dan nyaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran hari ini menantang kami. Apakah kami mau hidup di dalam Roh atau kami hidup di dalam kedagingan. Kirim kuasa-Mu agar kami tetap berani berjalan di dalam tatanan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Yaitu pakai masker, cuci tangan, lalu jaga jarak. Yang kedua, mari Bapak Ibu, ibadah online tetap jalan. Walaupun di GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Bahkan saat ini kami mengundang Bapak Ibu yang belum beribadah. Mari beribadah di GBIS Haleluya Palur.
Kegiatannya selama seminggu. Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Lalu Rabu jam 6 sore ada ibadah cabang. Untuk Jumat sore ada ibadah permata. Kami mengundang supaya Bapak Ibu pinter, mari datang pada ibadah-ibadah yang diadakan dari GBIS Haleluya Palur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Iman kami arahkan kepadamu. Bahkan kami mengumpulkan iman kami. Berdoa untuk Oktavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh baru. Orang lain tertawa mendengar permintaan kami. Tetapi kami punya Tuhan yang ajaib. Allah yang berkuasa, yang memberikan jaminan kepada kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Oktavianus Indrawijaya memiliki organ tubuh yang baru, pemberian Allah. Sehingga Oktavianus Indrawijaya dapat berjalan, dapat berbicara, dan bersaksi kepada setiap orang. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Engkau juga jamah Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Ibu Arin yang tulangnya rapuh, yang dadanya ada tumor. Saat ini juga dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami masih berdoa untuk Ibu Setia Purnomo yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda dosen. Kau jamah Tuhan. Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Sehingga mereka bersaksi bahwa mereka punya Allah yang hebat. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak Ibu Sriono, jamah Tuhan. Supaya pemulihan terjadi dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Tuhan berikan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah memberikan berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.